Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Jungko Agusta dari kampus Universitas Nasional. Ini saya mau mempresentasikan rangkuman dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Bab 1 ya, bagaimana dengan membangun perangkat lunak. Software development biasanya akan melakukan hal yang sama ketika mendapatkan persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputasi, berpikir sejenak menghadap komputer, dan kemudian mulai mengetikkan baris demi baris kode. Tidak ada kertas-kertas yang memuat perancangan arsitektur dan algoritma secara rinci, karena semua rancangan itu ada di dalam kepala. Selanjutnya, maksud perangkat lunak merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan, yang merepresentasikan masalah di dunia nyata, yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan komputer. Jenis software ada dua, yaitu software generik, perangkat lunak standar yang diproduksi oleh perusahaan pengembangan dan dijual pada pasar terbuka ke siapapun yang bisa membelinya. Kedua, software pesanan, perangkat lunak yang dikembangkan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, jenis software yaitu ada software sistem, real time, bisnis, teknik dan ilmu pengetahuan, tertanam atau embedded software, komputer personal, kecerdasan buatan, dan mobile. Jenis software lisensi, proprietary software, dan open source software. Open source software, software yang source kode terbuka dan didistribusikan dalam suatu format lisensi yang memungkinkan pihak lain secara bebas memperbanyak dan memodifikasi source code. Di dalamnya hak cipta tetap ada, tapi lisensi memungkinkan orang lain bebas untuk menggunakan dan memodifikasi software tersebut. Jenis lisensi source software yaitu GNU, General Public Lisensi, Apache lisensi, BSD lisensi, MIT lisensi, dan Mozilla Public lisensi. Proprietary software, software yang source code tertutup dan didistribusikan dengan suatu format lisensi yang membatasi pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan memodifikasi. Lisensi proprietary software memungkinkan orang lain menggunakan software yang kita buat dengan diikuti penyerahan royalti kepemilikan hak ciptanya. Shareware dan freeware adalah proprietary software. Free for use belum tentu free for redistribute atau free for modification. Perangkat lunak berdasarkan fungsional. Interfacing perangkat lunak ini menghubungkan suatu perangkat keras tertentu seperti hardware, driver, interface dengan perangkat keras lainnya. Contoh, drive untuk kamera, handphone, atau perangkat keras lainnya. Program interface seperti sensor suhu dengan LM555, PPI 8255, komunikasi serial RS232. Perangkat lunak berdasarkan fungsional. Operating system, perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atasnya. Beberapa OS yang dikenal secara luas: Microsoft Windows, Linux, dan variannya seperti Red Hat, SUSE, Mandrake, Debian, bawahnya ada Unix, FreeBSD, dan Macintosh atau Apple. Selanjutnya ke pertemuan kedua, what is software engineering? Apa itu software engineering? Apa software engineering? Disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai
pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak yang dibuat harus mampu tepat waktu, tepat anggaran, meningkatkan kerja, dan mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Mengapa software engineering, terminologi rekayasa perangkat lunak, pertama kali digunakan pada sebuah internasional konferensi tentang software krisis tahun 1968. Krisis perangkat lunak merupakan akibat langsung dari lahirnya komputer generasi ketiga yang canggih. Perangkat lunak yang dihasilkan menjadi beberapa kali lebih besar dan kompleks. Pendekatan informal tidak cukup efektif. Biaya hardware jatuh dan biaya perangkat lunak naik cepat. Generasi komputer, generasi 1 dari 1946 sampai 1959. Menggunakan tabung hampa dan ENIAC dan IDSAC. Generasi kedua 1959 sampai 1964 menggunakan transistor PDP-1, PDP-8, UNIVAC, IBM 70XX. Generasi ketiga 1964 sampai 1979 menggunakan IC, IBM S360, Nova, UNIVAC 1108. Generasi keempat 1980 sampai sekarang menggunakan VLSI. Selanjutnya pengembangan software. Generasi awal bus orientasi custom software. Generasi kedua multi-user real-time database product software. Generasi ketiga distributed system dan low-cost hardware. Perbedaan RPL dengan rekayasa sistem. Rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, rekayasa, PL, dan proses. RPL adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan PL, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Oke, selanjutnya pertemuan ketiga yaitu Software Development Life Cycle atau SDLC. Sini ada gambar planning, analisis, desain, dan implementasi. Software Requirement Process dan Election Technique Q. Setelah mengetahui sumber-sumber rekrutmen, tahap selanjutnya adalah menggunakan kebutuhan. Cara yang dapat dilakukan disebut election technique. Merupakan tahapan yang sangat sulit, dan software engineering harus dapat memahami bahwa penggunaan mungkin akan kesulitan menjelaskan kebutuhan mereka. Election technique, analisis software, dan detektif. Dia tahu bahwa ada masalah yang harus diselesaikan dan karena itu harus mencari petunjuk yang mengungkapkan solusinya. Sayangnya petunjuk tidak selalu jelas, sehingga analisis perlu memperhatikan rincian bicara dengan saksi dan mengikuti jejak seperti Sherlock Holmes lalu lakukan. Election technique yang pertama ada interview, wawancara, membuat skenario, membuat prototype melalui rapat, observasi, dan membuat user story. Election interview melakukan wawancara pada stakeholder merupakan metode yang paling tradisional yang dapat dilakukan. Election interview, contoh, team, what are the business operation on and process? What do you do? How should this operation be performed? How do you do it? What step do you follow? Oke, selanjutnya election membuat skenario. Software engineer merumuskan sendiri dan melakukan kerangka yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang tugas pengguna yang digunakan, bagaimana caranya sebuah teks dilakukan. Membuat prototype. Teknik ini ada cara yang paling efektif untuk memperjelas persyaratan ambigu. Software engineer membuat sebuah prototipe yang mirip dengan
skenario yang dipaparkan pengguna. Jenis prototipe bermacam-macam. Melalui rapat, tujuan dari ini pertemuan adalah untuk mencoba sebagai suatu ringkasan rekrutmen dari beberapa proses aktor dan stakeholder. Melalui rapat, joint application development dan design, teknik pengumpulan informasi dengan yang membuat tim proyek, penggunaan, dan manajemen untuk bekerja sama untuk mengidentifikasikan persyaratan sistem. Requirement. Sini contohnya. Oke, untuk selanjutnya pertemuan keempat yaitu software requirement fundamental. What is requirement? Requirement persyaratan dapat disebut juga kebutuhan, adalah sebuah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang perlu dimiliki oleh software untuk menyelesaikan permasalahan. Jenis requirement, software requirement, user requirement, dan system requirement. Software requirement, sini ada fungsional dan non-fungsional. Software fungsional, pernyataan layanan yang harus diberikan oleh software untuk menyelesaikan masalah. Juga membuat bagaimana software harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana software harus berlaku pada kondisi tertentu. Selanjutnya, software requirement fungsional. Contoh, jika Anda akan mengembangkan sistem pengkajian, maka tugas utama yang harus Anda pada sistem tersebut: tulis gaji, hitung komisi, menghitung pajak gaji, dan laporan akhir tahun. Selanjutnya ada software non-fungsional, persyaratan yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifik yang disediakan oleh sistem. Software requirement non-fungsional, sini ada contohnya, yaitu technical requirement, performa requirement, usability requirement, reliability requirement, dan security requirement. Technical requirement karakteristik operasional yang berkaitan dengan lingkungan hardware dan software. Misalnya komponen sistem mungkin diperlukan untuk mengoperasikan pada portable dan desktop PC yang menjalankan Windows. Performance requirement karakteristik operasional yang berkaitan dengan ukuran beban kerja seperti throughput dan response time. Oke, selanjutnya pertemuan kelima yaitu model-model pengembangan PL. Di sini ada model waterfall, model prototyping, model evolution, model spiral, dan reuse based development. Di sini ada contoh model waterfall, yaitu ada requirement definition, system and software design, implementation dan unit testing, integrasi and system testing, dan terakhir ada operation and maintenance. Model waterfall, requirement analysis dan definisi, pembentukan kebutuhan, sistem dan software design, mengubah kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak, implementasi and unit testing, penulisan program, integrasi and system testing, memeriksa program, mencari kesalahan, operation and maintenance, pemeliharaan, dan menambahkan fungsi. Problem model waterfall, jarang sekali proyek yang prosesnya bisa dilakukan secara sekuensial. Sukar bagi customer untuk secara eksplisit mengemukakan semua kebutuhannya. Customer harus sabar. Developer sering menunda pekerjaan. Anggota tim harus menunda anggota yang lainnya menyelesaikan tugasnya. Model prototyping, sering terjadi customer menjabarkan objektif umum mengenai software yang diminta,
tapi tidak bisa didefinisikan input, proses, output yang diminta secara detail. Di sisi lain, developer menjadi tidak yakin terhadap efisiensi algoritma, kemampuan adaptasi terhadap sistem operasi, atau bentuk interaksi mesin dengan orang. Untuk mengatasi situasi tersebut, bisa digunakan pendekatan prototype paradigm. Oke, selanjutnya pertemuan ke-6 yaitu desain. Apa itu desain? Desain merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam dunia software, engineering akan menggunakan model-model standar untuk proses desain. Fokus pada 4 area utama: data, arsitektur, komponen, dan user interface. Software design, perancangan perangkat lunak merupakan proses yang berulang untuk mengartikan requirement menjadi blueprint untuk membangunkan perangkat lunak. Tahapan pada SDLC, di mana software requirement dianalisis menjadi sebuah deskripsi sebagai dasar pembangunan software. Software design prinsip plus, proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. Desain harus dapat disesuaikan dengan model analisis. Desain tidak boleh reinvent the wheel. Desain harus meminimalkan jarak antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Desain harus menunjukkan keseragaman dan terintegrasi dengan baik. Software design prinsip, desain harus disusun untuk mengakomodasi perubahan. Desain harus memiliki struktur perlahan bahkan ketika data, kejadian, atau kondisi operasi yang menyimpang ditemukan. Desain bukan coding, coding bukan desain. Desain harus dinilai kualitas saat dibuat, bukan setelah software selesai. Desain harus direview untuk meminimalkan kesalahan konseptual. Oke, untuk selanjutnya pertemuan ke-7 yaitu desain arsitektur. Tujuan dari desain arsitektur adalah bentuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi yang akan dialokasikan ke perangkat keras sistem. Komponen utama arsitektur sistem: software, hardware, jenis arsitektur, common use terpusat, tersebar, client server arsitektur, advanced, virtualisasi, cloud computing. Arsitektur terpusat, pemrosesan yang terpusat, mainframe, komputer yang berukuran relatif besar yang ditunjuk untuk menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Implementasinya adalah pemrosesan data yang terpusat, di mana semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakaian. Biasanya digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Arsitektur terpusat seperti contohnya mainframe, terminal, arsip data, printer, terminal. Oke, selanjutnya untuk pertemuan ke-9. Karena yang ke-8 yang nggak ada, jadi langsung aja ke-9, yaitu software design strategi, yaitu functional oriented, object oriented, data structure design, component based design. Functional oriented strategi bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Strategi klasik dalam desain perangkat lunak disebut juga struktural method tradisional. Strategi ini telah dipraktekkan secara informal sejak pemrograman dimulai. Program dikomposisikan menjadi subrutin yang bersifat fungsional. Seperti ini contoh fungsional orientasi, share memory, terus fungsi orientasi. Contoh dari sistem pemrosesan transaksi adalah perangkat lunak yang mengontrol ATM. Sistem tersebut diimplementasikan sebagai loop dan tindakan berkelanjutan dipicu saat kartu dimasukkan. Fungsi yang dipanggil seperti dispense cash, get account number, order statement, order checkbook, dan lain-lain dapat diidentifikasikan dan tindakan sistem. Ini contoh fungsi orientasi dan ini
fungsi orientasi model, yaitu ada data flow diagram with automation, sistem boundary, sistem flow chart, struktur chart, dan bawahnya adalah kode. Oke, selanjutnya pertemuan ke-10, minimizing complexity, anticipating change, construction for verification, reuse, dan standard in construction. Minimizing complexity. Dalam konstruksi perangkat lunak, meminimalisir kompleksitas jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar, namun tidak mudah dipahami. Anticipation change dan melakukan konstruksi perangkat lunak, antisipasi terhadap perubahan dilakukan oleh software engineer dengan membuat software yang extensible. Artinya perangkat lunak dapat ditingkatkan, di-upgrade tanpa mengganggu struktur dasar. Construction for verification, membangun perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineer dan tester untuk mendeteksi kesalahan, termasuk mengikuti standar pengkodean, pengujian unit, pengorganisasian kode untuk mendukung pengujian otomatis dan membatasi pengguna dalam bahasa yang kompleks atau sulit dipahami. Oke, selanjutnya pertemuan ke-11, yaitu maintenance. Software maintenance fundamental, maintenance process, technique for maintenance, and software maintenance tool. Definisi pemeliharaan perangkat lunak adalah aktivitas perubahan atau memodifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan. Why software construction is needed? Alasan dibutuhkan maintenance, memperbaiki kesalahan, meningkatkan desain, meningkatkan implementasi, dan ada interaksi antarmuka dengan perangkat lain. Ada perubahan perangkat keras sehingga perangkat lunak perlu menyesuaikan. Migrasi perangkat lunak sebelumnya diubah. Tujuan memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetap mempertahankan integritas perangkat lunak tersebut. Kategori dari software maintenance yaitu corrective maintenance, adaptive maintenance, preventive maintenance, dan preventive maintenance. Oke, selanjutnya pertemuan ke-12 yaitu transaksi. Transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS baik mengakses maupun modifikasi data. Eksekusi dari program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Untuk membaca objek database, pertama kali objek dibawa ke memori utama dari disk, dan kemudian menilai, disalin, dan ke dalam variabel program. Untuk menulis objek database saling di memori objek yang telah dimodifikasi dan kemudian ditulis di disk. Sifat transaksi yaitu ACID itu wajib harus terpenuhi. Penting untuk DBMS menyediakan mekanisme untuk mempertahankan hal tersebut. SQL Server memiliki dua cara, manajemen transaksi untuk autonomic dan konsistensi looking untuk isolasi dan durability. Sifat transaksi, setiap transaksi harus menentukan tindak aksi. Yang terakhir, commit berhasil diselesaikan, aborted dihentikan, dan membatalkan semua tindakan. Selanjutnya pertemuan ke-13 yaitu software quality. Software quality fundamental, software quality management process, software quality metric. Konsep quality yaitu quality of design, development, quality of conformance, dan quality control testing. Di sini ada contoh software quality aspek yaitu ide, proses quality, sponsor, functional quality, user, dan development team. Software transportasi ada Grab, Gojek. Software Office yaitu ada Microsoft dan OpenOffice.org.
Di sini ada WhatsApp dan Telegram. Latihan analisis kasus, ingat kembali handphone Anda. Aplikasi apa yang di dalamnya yang Anda pikir sangat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, pertemuan ke-14 yaitu software konfigurasi manajemen. Why SCM? Masalah banyak orang harus bekerja pada perangkat lunak yang berubah. Lebih dari satu versi perangkat lunak harus didukung. Custom configured system under development, perangkat lunak yang harus berjalan pada mesin dan sistem operasi yang berbeda. Why SCM? Software konfigurasi manajemen mengelola sistem perangkat lunak yang berkembang, mengendalikan biaya yang terlibat dalam pembuatan perubahan pada suatu sistem. Definisi seperangkat disiplin studi dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. Deskripsi SCM mencakup disiplin dan teknik menginisiasi, memulai, mengevaluasi, dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Standar IEE 828 Software Configuration Management Plans. IEEE 1042 Guide to Software Configuration Management. Oke, pertemuan terakhir yaitu ke-15 Software Konfigurasi Proses. The SCM Process, SCM Tool yaitu software untuk version control, Puppet, dan Chef. Software Konfigurasi Management Planning. Software Konfigurasi Management Planning, Implementation Change Approval, Disapproval, dan konfigurasi status accounting. Dan terakhir ada Text for the Configuration Manager. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.